Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Wisa Auliasara dengan NIM J1B020092 Prodi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yakni rancang bangun irigasi di lahan kering. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian lahan kering, kedua kendala budidaya pertanian di lahan kering, dan yang ketiga yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk budidaya pertanian di lahan kering. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian lahan kering. Lahan kering mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Ada yang mengartikan sebagai upland atau tanah dataran tinggi. Pengertian lahan kering sebagai lahan dataran tinggi amat membingungkan karena sama sekali tidak ada pengertian ketiadaan air. Hal ini disebabkan di lahan dataran tinggi masih dapat diperoleh air hujan sepanjang tahun dan bahkan ada yang berpangairan teknis. Arti lain ialah dry land, berarti tanpa pengairan di mana laju evapotranspirasi potensial lebih besar dari jumlah air hujan. Kekeringan besar yang paling parah dalam sejarah modern telah menyebabkan kegagalan panen secara besar-besaran. Setari 1977 dalam Guritno 2019 menyampaikan bahwa yang dimaksud lahan kering ialah lahan yang dalam keadaan alamiah, lapisan atas dan bawah tubuh tanah, topsoil dan subsoil sepanjang tahun, tidak jenuh air dan tidak bergenang, serta kelembaban tanah dalam sepanjang tahun atau hampir sepanjang tahun berada di bawah kapasitas lapang. Sedangkan Mulyadi 1977 dalam menyampaikan bahwa lahan kering ialah tanah yang hampir sepanjang tahun tidak tergenang air secara permanen. Yang kedua, kita akan membahas tentang kendala budidaya pertanian di lahan kering. Kendala-kendala budidaya pertanian di lahan kering ialah yang pertama, keterbatasan air sebagai faktor pembatas dan memproduksi tanaman pertanian. Nah, yang kedua yaitu musim tanam yang sangat pendek dan hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. Nah, yang ketiga yaitu tingginya kandungan sodium klorida NaCl dalam tanah yang menjadi penyebab utama terjadinya tanah mengandung kadar garam tinggi. Nah, yang keempat yaitu daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi akibat tingginya evaporasi yang menyebabkan tanah yang mengandung kadar garam yang tinggi. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk budidaya pertanian di lahan kering. Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mencari sumber air alternatif untuk pengairan tanaman. Yang kedua yaitu menginformasikan kondisi lahan kering dan cara penanggulangannya kepada pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan sistem irigasi yang efektif dan efisien. Nah, yang keempat yaitu menerapkan manajemen sumber daya air secara terpadu. Yang terakhir yaitu meningkatkan sistem pemanenan air hujan dan memaksimalkan penggunaan air yang tersedia. Sekian video dari saya, semoga pemaparan saya tadi bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.